Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Nahmaduhu subhanahu wa nasta'inuhu wa na'udzu billah min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa khaliluhu barraga risalata wa adda al-amanata wa nasaha al-umma wa kashafa Allah ta'ala bihi al-ghumma hatta atahu min rabbih al-yaqin. Salawatu rabbina salamuhu alayhi wa ala alihi wa azwajihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwan sekalian dimuliakan Allah, hayyikum bitahiyatil Islam, tahiyat ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah. Hari ini Selasa kita kembali melanjutkan kajian kita di masjid kita ini, di Masjid Nur Alam Nur. Alhamdulillah, semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Kita lanjutkan ikhwan kajian kita di kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, panduan ilmu-ilmu dan hikmah-hikmah, yaitu 50 hadis yang dikumpulkan oleh Syekh Ibnu Rajab Al-Hanbali, di mana semua yang kemudian ada di 50 ini ada di Arba'in Nawawiyah, tapi tidak semua ada yang ada di Arba'in Nawawiyah ada di kitab ini. Jadi semua yang ada di buku ini pasti ada di 40 hadis Nawawi, tapi tidak semua yang ada di 40 hadis Nawawi ada di hadis ini, karena di sini ditambahkan 10 hadis selain yang ada dari hadis Imam An-Nawawi. Dan kemarin kita sudah sampaikan bahwa bahkan buku ini diterjemahkan ke berbagai bahasa, lalu kemudian dipakai di berbagai macam sekolah di lintas negara. Beberapa negara seperti Sudan, Saudi, Indonesia termasuk, Malaysia dan seterusnya menggunakan ini sebagai kajian dasar mereka untuk mengerti tentang hadis yang sangat luas. Ikhwan, antum bisa bayangkan, kemarin pekan lalu kita hafal 7 periwayat hadis terbanyak ya, di mana Abu Hurairah berapa? 5.374 hadis. Antum bisa bayangkan 5.734 hadis. Kemudian setelahnya datang Abdullah bin Umar 2.630 hadis, ya kan? Kemudian datang setelahnya Anas bin Malik 2.286 hadis. Datang setelahnya siapa? Aisyah 2210 hadis. Datang setelahnya Abdullah bin Abbas 1660 hadis, ya kan? Kemudian datang setelahnya Jabir bin Abdullah 1540 hadis. Datang setelah Abu Sa'id Al-Khudri 1170 hadis. Iya, betul. Betul enggak? Kamu ya. Jangan udah lupa. Kemarin dapat hadiah, kamu udah lupa. Baik, sekarang ikhwan kita masuk. Kemarin saya sempat katakan bahwa hadis-hadis yang kemudian dipilihkan oleh Imam Nawawi 40-nya ada di sini. Jadi mulai dari 41 sampai seterusnya itu diambil dari tambahannya Syekh Ibnu Rajab Al-Hanbali. Sebenarnya Arba'in Nawawiyah itu bukan 40 juga, 42 hadis. Iya. Jadi ada 8 tambahan hadis yang diambilkan dari Syekh Ibnu Rajab Al-Hanbali. Di mana para ulama mengatakan seandainya manusia atau umat Muhammad SAW memahami 40 hadis ini saja, apalagi kalau sudah disempurnakan menjadi 50, makanya dinamakan jami'. Jami' itu yang mengumpulkan. Masjid itu kalau antum cari aina masjid di Arab itu tabu. Biasanya yang biasa bilang masjid itu orang Indonesia, kalau enggak orang Malaysia. Masjid, aina masjid. Orang tahunya kalau masjid besar itu tempat orang banyak sholat, aina jami'. Kenapa dinamakan jami'? Karena di situ tempat berkumpulnya banyak orang. Jami'. Makanya buku ini dinamakan Jami'ul Ulumi wal Hikam, yang mengumpulkan semua ilmu dan hikmah-hikmah. Jadi belajar dengan hadis 50 ini seakan-akan kita sudah mengumpulkan semua ilmu. Makanya ini dinamakan pondasi dasar keilmuan hadis buku ini. Antum bisa bayangkan kalau antum harus baca Bukhari 5.000 sekian hadis, Muslim 4.000 sekian hadis, Sunan Abu Daud, antum tidak punya waktu, dan lagi pula kapasitas untuk memahami hadis tidak ada. Maka kemudian Imam Nawawi memilih 40 hadis yang kalau manusia, kalau umat Muhammad SAW memegang teguh
untuk kemudian beramal dengan 40 hadis itu, maka dia akan selamat. Kita urutkan. Hadis 1 bisa dicatat singkat aja di handphone apa segala macam. Hadis 1 tentang niat. Sudah? Hadis 1 tentang niat. Hadisnya dari Umar bin Al-Khattab. Jadi sederhana, kita harus ini biar ada gambaran. Ya, saya takutnya banyak yang nggak ikut di tahun 2 tahun sebelumnya ketika pandemi datang ya. Jadi hadis 1 tentang niat. Sahabat yang meriwayatkan Umar bin Khattab. Oke? Sudah? Kemudian hadis kedua adalah hadis ya, tentang Islam, iman, ihsan. Hadis kedua tentang Islam, iman dan ihsan. Ya. Yang hadis pertama tadi tentang niat. Itu dari Umar bin Khattab. Hadis kedua tentang Islam, iman, ihsan juga dari Umar bin Khattab. Oke. Sudah? Hadis yang pertama itu diriwayatkan Bukhari Muslim. Tulis Bukhari Muslim. Kemudian hadis yang niat itu juga diriwayatkan juga, ini banyak sekali periwayatnya, tapi antum tulis saja itu saja Bukhari Muslim. Kemudian hadis yang kedua ya, itu diriwayatkan, ini juga Bukhari Muslim ini ya. Hadis yang kedua diriwayatkan oleh Imam Muslim ya, Imam Muslim saja, Sahih Muslim. Hadis yang kedua tentang Islam. Apa itu Islam? Itu apa? Bersyahadat, salat, puasa dan seterusnya. Ya, itu tentang Islam, iman dan ihsan. Yang paling penting iman itu apa tadi? 6 rukun iman. Islam rukun Islam. Kemudian ketika ditanya ihsan, masih ingat enggak? Ihsan itu engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Ketika engkau belum melihat Allah, engkau yakin bahwa Allah melihatmu. Ya, itu tentang ya, ihsan. Ihsan itu derajat tertinggi dalam keimanan. Di atasnya iman, di atasnya Islam. Jadi Islam rukun Islam, iman rukun iman yang 6. Ini rukun Islam yang 5. Di atasnya ihsan. Semua muhsin pasti mukmin, pasti muslim. Paham enggak? Muhsin itu orang yang paling tinggi derajatnya dalam keislaman. Jadi urutan derajat seseorang Islam. Makanya antum biasa bilang KTP-nya di Islam, Ustaz, tidak pernah sholat karena dia masih Islam, belum iman. Kalau orang sudah beriman, biar tidak ada orang lihat, kita sholat sendiri. Kalau orang sudah beriman, biar tidak ada orang lihat, kita akan menahan lapar kalau kita puasa. Paham tidak? Nah, tapi Islam kan hanya rukun-rukun, syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Itu kalau orang tidak punya iman, dia mengaku-ngaku puasa. Sekarang kalau antum buka puasa gitu, antum duduk sampingnya orang yang puasa, dan antum ikut buka puasa, orang yang duduk samping antum mengira antum puasa, padahal antum tidak puasa. Itulah pentingnya iman. Di atasnya iman ini ada lagi namanya ihsan, ikhwan. Jadi Islam, iman, ihsan. Apa itu ihsan? An ta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Ini harus antum hafalkan ini. Ini dasar banget dalam agama. Enggak boleh antum enggak paham. Apa itu ihsan? An ta'budallaha ka'annaka tarah. Engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Fa illam takun tarah, kalau kamu yakin kamu tidak bisa lihat Allah karena mata kita terbatas, fa innahu yarak, kita yakin bahwa Allah selalu melihat kita. Kunci dari ihsan itu selalu merasa diawasi Allah. Makanya kalau orang sudah sampai pada derajat ihsan, wah, tidak mungkin bikin dosa. Dia muhsin. Makanya biasa antum dengar kalau ada orang donatur apa biasa disebut apa? Muhsinin. Kenapa dibilang muhsinin? Orang yang suka kebaikan. Makanya ihsan itu kebaikan bahasa Indonesianya. Ada dalam surah Ar-Rahman ayat 60. Hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kata Allah, hal jazaa'ul ihsani illal
ihsan. Adakah balasan dari orang yang berbuat baik di dunia kecuali ada kebaikan yang Allah siapkan dari Allah, dari langit. Oke, hadis kedua, hadis Muslim yang meriwayatkan Umar bin Khattab juga ya. Jadi dua periwayat awal ini Umar. Kemudian hadis ketiga ikhwan. Ya. Ini hadis ketiga diriwayatkan anaknya Umar, Abdullah bin Umar. Hadisnya berbicara tentang bunyal Islamu ala khamsin, syahadatu an la ilaha, penjelasan rukun Islam. Hadis ketiga, penjelasan rukun Islam. Ya. Hadis ketiga tentang penjelasan rukun Islam. Siapa periwayat hadisnya? Abdullah bin Umar bin Khattab. Ini nomor berapa periwayat hadis terbanyak? Nomor berapa ini? Nomor 2. Anaknya siapa? Umar bin Khattab. Ya. Abdullah bin Umar. Hadisnya rawahul Bukhari Muslim. Catat. Juga Bukhari dan Muslim. Ya. Hadis yang ketiga tentang rukun Islam. Jadi niat, Islam, iman, ihsan, kemudian penjelasannya rukun Islam. Kemudian pindah ke hadis yang keempat, ikhwas sekalian. Hadis yang keempat adalah dari Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Hadis keempat. Berbicara tentang apa ikhwas sekalian? Inna ahadukum yujma'u khalqu, penciptaan manusia. Mulai dari berapa lama dia di perut ibunya. Ini saya sudah pernah jelaskan ya. Ini saya cuma mengulang aja, review singkat. Dia dikumpulkan di dalam perut ibunya berapa? Arba'ina yauman, 40 hari. Jadi pertama kali dari 40 hari nutfah. Nutfah itu apa? Setetes air mani. Kemudian summa yakunu alaqah, segumpal darah 40 hari lagi. Jadi 40 hari pertama ikhwan, kalau orang mau hamil itu biasanya karena sperma yang masuk itu maka mengganjal dia masuk, kalau dia jadi anak maka seorang wanita tidak akan haid. Ketika itulah dia namanya nutfah. Berapa hari dia di dalam? 40 hari. Setelah itu jadi apa dia? Alaqah, segumpal darah. Berapa hari? 40 hari lagi. Summa yakunu mudghah, semuanya jadi daging. Berapa hari? 40 hari lagi. Jadi sudah berapa total? 120 hari. 120 hari itu berarti berapa bulan ikhwan? 120 hari berapa bulan? 4 bulan bos. Jangan salah paham. 120 hari berapa bulan? 4 bulan. Makanya 4 bulan awal ini yang dia biasa dibiasakan dalam dunia kedokteran, trimester ya, awal ya, trimester awal ya. Nah, tanyalah itu, ada hadisnya. Dari mana itu dokter tahu? Dari Rasulullah. Jadi keilmuan semuanya kan dari sini. Nah kemudian dikatakan lagi, summa yursalu Allahu ilaihil malak fayanfukhu fihi ruh. Setelah 120 hari maka ditiup ruh. Maka biasanya kalau ada yang keguguran sebelum itu, ya, itu dia biasanya janin, masih bentuk janin. Ya. Jadi masih tidak kelihatan, ya, kecuali segumpal daging. Tapi kalau setelah 4 bulan itu sudah berbentuk, sudah mulai berbentuk itu. Nah ini masuk ke fase kedua. Nanti fase ketiga sudah 7 bulan, 8 bulan. Nah itu sudah jelas sekali bentuk manusianya. Ditiupkan ruh di kapan Ustaz? Setelah 120 hari. Setelah setetes mani, pindah jadi segumpal darah, pindah jadi daging, mudghah, kemudian pindah jadi ruh. Oke? Ini di mana Ustaz? Ada di hadis keempat. Ya. Hadis keempat dalam Arba'in an-Nawawiyah. Oke. Kemudian masuk penciptaan manusia. Jadi kita diajar untuk Imam Nawawi, Syekh Ibnu Rajab Al-Hambali, pengarang buku, ingin kita tahu penciptaan manusia. Kenapa? Supaya kita sadar keilmuan penciptaan kita pun itu datangnya dari Allah. Pindah hadis kelima. Ini rawahul Bukhari Muslim ya. Yang keempat, catat Bukhari dan Muslim. Oke, ikhwas sekalian, kita pindah ke hadis yang kelima. Tentang apa Ustaz? Dari siapa dulu? Aisyah. Hadis kelima dari siapa? Aisyah. Ya, ini kita sudah bahas 15 hadis, jadi sampai 15. Hadis kelima dari siapa ikhwan? Dari Aisyah radhiyallahu anha. Ini Aisyah nomor urut berapa? Sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis? 4. Kalau perempuan nomor 1. Nggak ada tandingannya Aisyah. Jangan salah, Abu Bakar itu 2 anaknya yang terkenal, perempuan. Asma dan Aisyah. Jangan salah. Ya.
Yang dinikahi Rasulullah itu Aisyah. Oke, lanjut. Hadis yang kelima. Ya. Hadis yang kelima tuh adalah hadis dari Aisyah tentang apa, Ustaz? Tentang ibadah yang dianjurkan oleh Allah dan ibadah yang tidak dianjurkan oleh Allah. Man ahdatsa, kita pernah hafal ini sama-sama. Masih ingat gak? Ada yang pernah ikut ini? Zul ya, pernah kita hafal ya? Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fawaradun. Siapa yang beribadah ya dengan ibadah yang tidak ada contohnya dari kami, maka ibadahnya akan ditolak. Ini berarti poin kelima adalah Aisyah menjelaskan bahwa Rasulullah memberitahu kita bahwa ada ibadah yang dianjurkan, yaitu yang dicontohkan Rasulullah, dan ada yang tidak dianjurkan, maka ikuti saja yang dianjurkan. Ikhwan, antum, kita semua mengikuti yang dianjurkan saja kita sudah kewalahan. Rasulullah itu 11 rakaat tiap malam, itu dianjurkan. Sholat duhanya Masya Allah, mengajinya Masya Allah, zikir pagi petangnya Masya Allah. Tidak perlu antum buat-buat lagi ibadah yang tidak ada contohnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini hadisnya Bukhari Muslim. Catat, hadis kelima Bukhari Muslim. Dari siapa? Dari Aisyah. Tentang apa? Tentang ibadah yang dianjurkan dan ibadah yang tidak dianjurkan. Saya tidak setuju kalau orang terlalu sering bilang bid'ah. Saya tidak terlalu setuju juga. Karena itu bisa membuat agama jadi seram. Kalau sedikit-sedikit bid'ah, sedikit-sedikit bid'ah. Kalau saya lebih suka menggunakan bahasa, kalau ditanya, Ustadz, apa hukumnya? Misalkan ini, afwan ya. Kalau ada yang tanya, Ustadz, apa hukumnya peringatan Isra Mi'raj? Saya bilang, daripada saya bilang bid'ah, ada sebagian orang merayakan. Saya lebih bagus bilang, kalau saya tidak merayakan, akhi, karena saya tidak dapat contohnya dari Rasulullah. Seandainya itu Isra dan Mi'raj ya, dianjurkan untuk dirayakan, maka Rasulullah pasti merayakannya bersama para sahabat. Nah, itu sederhana. Tanpa perlu saya menyalahkan orang. Kalau ada orang yang mau memperingati itu, lalu kemudian dia mengatakan, saya mau memperingati Ustaz, saya bilang silakan saja. Yang penting kamu beragama harus ada contohnya. Kalau dia merasa buku yang dia pakai ada contohnya, ulama yang dia ikuti punya dalilnya, silahkan. Tapi kalau tidak, lebih baik tinggalkan. Seperti itu. Itu Isra Mi'raj, perayaan agama. Apalagi ulang tahun, yang jelas-jelas datangnya dari orang Yahudi. Iya. Ustaz, apa hukumnya merayakan ulang tahun? Ya, daripada saya bilang bid'ah, saya lebih bagus mengatakan tidak ada contohnya dari Rasulullah. Dan saya tidak mau melakukan perkara yang mana saya memperingati sesuatu, di mana saya menganggap itu bagian daripada ibadah, dan itu ternyata bukan ibadah. Ya. Antum kalau mau peringati, ini jelas, jangan meragukan. Kalau mau peringati kelahirannya Rasulullah, puasa hari Senin. Karena Rasulullah mengatakan, hada yaum wulidtu, ini hari saya dilahirkan, makanya saya berpuasa. Terus kenapa Rasulullah puasa hari Kamis? Hada yaum turfau fihil a'mal. Hari Kamis itu hari di mana amalan diangkat menghadap Allah. Dan Rasulullah mengatakan, dan saya senang amalanku diangkat dalam keadaan saya puasa. Makanya ikhwan, kalau antum lebih shareh lagi, antum bilang, Ustaz, saya mau kasih bahagia Rasulullah, saya mau puasalah hari Senin. Ya. Kalau antum merasa ingin memperingati kelahirannya, ya peringati justru di hari Senin, ikhwan. Ya. Dengan berpuasa hari Senin. Oke, kita lanjut. Hadis yang keenam, An-Nu'man bin Bashir. Catat. Siapa periwayatnya? Nu'man bin Bashir. Ya. Nu'man bin Bashir tentang halal dan haram. Ya. Tentang apa? Innal halala bayyinun, sungguh yang halal itu jelas. Wa innal harama bayyinun, dan sungguh yang haram itu jelas. Wa bainahuma umurun mushtabihatun, dan di antara keduanya ada perkara yang samar-samar. Apa itu perkara yang samar-samar? Abu-abu, ikhwan. Gak ada yang tahu. Kata Rasulullah, sedikit yang tahu. La ya'lamuhunna katsirum minan nas. Tidak banyak yang tahu ini yang abu-abu. Tapi ujungnya Rasul mengatakan, siapa yang jatuh pada yang abu-abu, tunggu. Pasti tidak lama dia akan jatuh pada yang haram. Makanya jangan terbiasa melakukan sesuatu yang samar-samar, yang abu-abu, ikhwan. Karena Rasulullah menjamin bahwa, coba kalau terbiasa antum melakukan sesuatu yang sifatnya samar-samar,
meragukan, antum akan jatuh nanti pada yang haram. Itu rumus. Jadi ini lihat depan ya. Halal, innal halal. Ini hadis Nu'man bin Bashir, terkenal sekali karena ini dipakai. Coba lihat periwayatnya Bukhari Muslim, tulis itu Bukhari Muslim. Di Bukhari ada, di Muslim ada. Jadi orang kalau mau menjelaskan tentang halal haram pakai hadis ini. Misal riba halal, ya, haram. Misalkan jilbab halal, yang ayam halal, babi haram. Pakai itu. Yang tengah-tengah. Apa yang tengah-tengah Ustaz? Tempat makan yang dia bikin makanan halal dan dia bikin makanan haram. Ya, dan ini banyak saya temukan di Bali. Waktu saya di Itali, di Roma, wah, paling takut saya makan kalau saya bilang wah ada babinya. Saya lebih baik saya beli pop mie, saya makan pop mie. Ya, ini serius. Karena kalau tidak, kita yang mana syubhatnya Ustaz? Halalnya mana? Halalnya makan. Misal dia punya lauk ayam, tapi dia punya lauk babi. Di mana samar-samarnya? Di penggorengannya. Satu. Kedua, bumbu-bumbunya. Ketiga, yang masaknya. Siapa yang masak? Orang non-muslim misalkan. Karena kita tahu dia yang masak non-muslim, maka mengkhawatirkan. Bisa jadi ada bumbu-bumbu yang sudah dicampur dengan babi dan seterusnya. Kita nggak tahu. Maka ini jatuh samar-samar. Kalau kita terbiasa membolehkan yang samar-samar, kata Rasulullah, nanti kamu akan jatuh yang haram. Nah, itulah kenapa dilarang chat-chat, telepon di Ustaz. Ya, dengan akhwat. Kenapa? Karena diawali dengan telepon. Ya, baru jatuh pada perzinahan. Kirim-kirim foto ji Ustaz, lama-lama video call. Awalnya telepon, chat, telepon, video call, janjian ketemu. Awalnya traktir makan, traktir ini. Merasa nyaman, ini juga akhwatnya, wah dia bilang, weh lumayan ini, tidak kasih keluar uang, jatuh pada nah, begitulah. Inilah yang dinamakan dengan Abu. Kelihatannya, Ustadz boleh nggak telepon? Saya tidak haramkan telepon, tapi saya bilang, kenapa kok Akbar? Iya, saya bilang itu masuk pada yang syubhat. Iya. Karena kalau antum telepon-teleponan, siapa yang masuk? Syaitan. Sedangkan dua orang, ya, kita ini berkumpul, ya, kemudian Rasulullah SAW mengatakan sedangkan tidak berkumpul, kata Rasulullah, tidak berkumpul dua orang dari anak cucu Adam, dari laki-laki dan perempuan yang berlawanan jenis yang bukan mahramnya, kecuali yang ketiganya syaitan. Ya. Apalagi kalau janjian kok jelas-jelas ke mall, anu nasa haramnya itu. Ya. Di mana haramnya Ustaz? Karena itu bahayanya di situ. Selanjutnya itu kamu nggak bisa jaga hati. Nanti kamu sholat niatnya karena dia, kajian karena dia. Setiap kajian kau story dulu, baru tag dia. Ada mak di kajian, di mana Ki? Itu merubah niat. Jadi akhirnya apa? Jadi dari yang samar-samar jadi haram. Itulah namanya hadisun Nu'man bin Bashir. Siapa itu Nu'man bin Bashir? Seorang sahabat. Makanya ini hadis dinamakan hadisun Nu'man, karena menjelaskan tentang al-halal, innal halala bayyin, yang halal jelas, wa innal harama bayyin, dan diantara keduanya umurun mushtabihat. Makanya antum pernah biasa dengar syubhat itu syubhat. Nah, antum tahu artinya syubhat apa? Samar, abu. Syubhat, jangan syubhat itu bahaya. Karena kata Rasulullah di ujung hadisnya, faman waqa'a fi syubuhati waqa'a fil haram. Kalau kamu jatuh pada yang syubhat, tunggu, kamu akan jatuh pada yang haram. Jadi dari mana kita berantas dari syubhat? Biasakan tinggalkan syubhat. Jadi bagaimana Ustaz hidupnya? Hidup yang halal-halal saja. Ya. Oke. Kemudian hadis yang ke-7. Tamim ad-Dari. Tamim ad-Dari. A-D-D-A-R-I-Y. Tamim spasi ad-Dari. Dari seorang sahabat namanya Tamim ad-Dari. Hadis ke-7. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini juga kita pernah hafal. Ad-dinun nasiha. Agama adalah nasihat. Tentang apa? Bahwa pentingnya nasihat dalam agama. Pentingnya nasihat dalam agama. Oke, pentingnya nasihat dalam agama. An-Tamim ad-Dari, ya. Ini juga hadisnya sangat terkenal. Makanya kalau biasa disebut hadis Tamim ad-Dari, gampang bilang aja ad-dinun nasihat. Agama itu adalah nasihat. Ya.
Sudah? Oke, siapa yang meriwayatkan? Di sini yang meriwayatkan adalah Imam Muslim. Ya. Imam Muslim, ya. Bukhari meriwayatkan, tapi dia bukan di Sahih Bukhari. Jadi taruh saja Imam Muslim, hadis Muslim. Imam Ahmad dan seterusnya banyak yang meriwayatkan ini hadis, tapi yang kita coba ambil kalau ada Bukhari dan Muslim. Sudah? Hadis ke-8 dari Ibnu Umar. Lagi kalau dibilang Ibnu Umar berarti nama lengkapnya siapa tadi? Abdullah bin Umar. Kalau dibilang Ibnu Abbas, nama lengkapnya siapa? Abdullah bin Abbas. Kalau saya bilang Ibnu Mas'ud, berarti nama lengkapnya Abdullah bin Mas'ud. Itu hafal ya, ada 3 Abdullah itu yang selalu langsung diambil ibnu-ibnunya supaya memudahkan. Ibnu Umar, Abdullah bin Umar. Jadi bukan namanya Ibnu Umar, itu nama memudahkan orang. Ibnu Umar, ini anaknya Umar. Siapa namanya? Abdullah. Ini anaknya Abbas. Siapa namanya? Abdullah. Karena kalau dibilangi Abdullah, bingung ki Abdullah siapa di sini. Makanya biasanya dalam buku hadis langsung dibilang an Ibni Umar, dari Ibnu Umar. Siapa nama aslinya? Abdullah bin Umar. An Ibni Mas'ud, siapa nama aslinya? Abdullah bin Mas'ud. An Ibni, siapa lagi tadi? Abbas, siapa nama aslinya? Abdullah bin Abbas. Paham ya? Oke. Kemudian apalagi? Hadis ke-8 tadi ya. Hadis ke-8 dari Abdullah bin Umar. Tentang apa Ustaz? Nah, ini tentang penting ini. Tentang mempertahankan tauhid dalam kehidupan. Ya. Ya, catat tentang mempertahankan tauhid dalam kehidupan. Ini hadisnya Abdullah bin Umar. Ya. Bagaimana seseorang mempertahankan tauhidnya di dalam hidupnya. Kemudian dan tentang menjaga kesucian dan kemuliaan agama Islam. Ini ada di hadis ke-8 tentang menjaga kesucian dan kemuliaan agama Islam. Ya. Sudah? Titik. Ini hadisnya riwayat Bukhari Muslim. Ya, hadisnya riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ke-9, ayo sedikit lagi. Hadis ke-9 itu tentang apa Ustaz? Hadis yang pernah kita bahas. Hadis ke-9 itu dari Abu Hurairah. Abu Hurairah, siapa masih ingat nama aslinya? Abdurrahman. Nama bapaknya Sakhar. Jadi Abdurrahman bin Sakhar. Jadi hadis ke-9 dari Abu Hurairah. Apa hadisnya? Sami'tu Rasulullah SAW yaqul ma nahaitukum anhum fajtanibuh. Apa yang aku larang ya jauhi, dan apa yang aku perintahkan kerjakan semampu kalian. Apa maknanya? Maknanya pelajaran penting dari hadisnya Abu Hurairah adalah kemudahan dalam beragama. Tulis di situ hadis ke-9 tentang kemudahan dalam beragama dan ya, catat kemudahan dalam beragama dan pentingnya memaksa diri jauh dari maksiat. Jadi kalau maksiat jangan tawar ikhwan. Kalau beragama untuk ibadah ya antum semampunya. 166 ya. Ya. Saya lihatkan antum ya. Hadis ke-9 ini Bukhari Muslim. Catat Bukhari dan Muslim. Rawahul Bukhari, rawahul Muslim. Rasulullah SAW mengatakan, perhatikan ini ya. Ini hadis perlu saya jelaskan sedikit sekali. An Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dia mengatakan, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Ma nahaitukum anhu?" Apa yang saya larang, fajtanibuh, tinggalkan mutlak. Bahkan kalau kau harus memaksa diri untuk meninggalkan, paksa diri tinggalkan. Wa ma amartukum bihi, dan apa yang saya suruh untuk kalian, kata Rasulullah, fa'tu minhu mastata'tum, kerjakan semampu kalian. Ya, yang dilarang disuruh meninggalkan mutlak, bahkan kalau perlu memaksa diri. Yang disuruh kerjakan semampu kalian. Contoh kerjakan semampu begini, ikhwan. Antum misalkan baru-baru kena paku nih, terus harus dilakban dan seterusnya. Kata dokter jangan kena air dulu ya, nggak boleh, infeksi. Maka antum jangan paksa kena air. Kenapa aku di bagian bawah? Nggak usah.
Ganti apa Ustaz? Tayamum. Karena justru Allah marah kalau antum memaksa diri, padahal Allah memberikan keringanan. Seperti gini ikhwan, saya misalkan kasih tim saya bilang libur ya, hari Senin ini libur. Kenapa? Karena Idul Fitri, nggak usah butik, nggak usah buka. Ada yang terlalu semangat, Idul Fitri dia pergi buka butik saya, padahal saya bilang apa? Libur. Marah nggak saya? Kecewa nggak? Saya bilang kan libur, silakan sama keluarga libur ya, jangan terlalu semangat. Kira-kira begitu Allah. Kalau ada rukhsah tayammum dan kamu adalah orang yang berhak untuk tayammum, maka pakai. Allah, kata Imam Malik, ini perkataan Imam Malik, boleh antum catat ini, boleh antum catat. Sesungguhnya Allah, supaya orang dalam beragama ikhwan tidak terlalu keras. Sesungguhnya Allah mencintai hambanya. Imam siapa? Malik bin Anas. Sesungguhnya Allah. Nu hafal gini, kamu kok mencatat? Nanti nulupai atau story mak baru tag. Imam Malik berkata, baru tag juga teman-temanmu. Story mak, dek, sini, story. Sesungguhnya Allah mencintai hambanya yang mengambil keringanan darinya. Ya Pak ya? Allah itu mencintai hamba yang mengambil keringanan darinya. Sebagaimana Allah mencintai, catat, sebagaimana Allah mencintai hambanya yang mengerjakan kewajiban darinya. Bagus ini perkataan. Sebagaimana Allah mencintai hambanya. Kalau nyanyi ini Allah pakai N besar kina, tulisnya N besar. Jadi kalau anda mau tag saya di Instagram, nanti saya repost ya. Sebagaimana Allah mencintai hambanya, pakai N besar, yang mengerjakan kewajiban darinya. Bisa bedakan enggak? Sesungguhnya Allah mencintai seorang hamba yang mengambil keringanan darinya, sebagaimana ia mencintai seorang hamba yang mengerjakan kewajiban darinya. Siapa yang bisa jelaskan? Mengerti Ki maksudnya? Paham Ki kita? Belum? Siapa yang paham? Siapa coba baca baik-baik. Sesungguhnya Allah mencintai seorang hamba yang mengambil keringanan darinya, sebagaimana Allah mencintai seorang hamba yang mengerjakan kewajiban darinya. Ayo lihat sini depan, saya kasih jelaskan. Contoh bulan puasa, sederhana ya. Apa kewajiban kita bulan puasa? Berpuasa. Berarti menahan lapar dari mulai sahur sampai berbuka. Tiba-tiba ada orang sakit lagi puasa ini, terus tiba-tiba bangun subuh, sudah sahur sudah sholat subuh, demam, tinggi demamnya, tiba-tiba tinggi demamnya. Nah ini masih pagi ikhwan. Kalau orang ini paham agama dengan baik, sebagaimana hadis yang ke-9 ini tentang bertakwalah pada Allah, kerjakanlah apa yang saya suruhkan sesuai kemampuan kalian, maka orang ini mestinya buka puasa, jangan dilanjutkan. Kenapa? Karena boleh kamu ganti di hari yang lain. Yang Allah marah nanti, saya takutnya ini orang bilang, bisa aja ini bisa ya. Padahal dia sudah demam tinggi, dia kerjakan, dia paksa dirinya sampai buka puasa. Akhirnya semua ibadahnya jadi tidak ada yang beres. Ketika dia sholat menggigil mie, karena tidak makan juga, lemah stomi tubuhnya, panas stomi badannya, dia paksa stomi puasa, sholatnya jadi tidak khusyuk. Bayangkan, mau puasanya juga jadi banyak mengeluh karena dia sakit. Dia paksa, disuruh mie buka mie, minum. Dia bilang tidak, saya mau tahan, Ini salah. Ambil perkataan Imam Malik. Kalau kamu bilang, saya ini paksa puasa supaya Allah cinta, bukan dengan memaksa puasa, berbukalah. Karena apa kata Allah? Wa in kuntum mardha au ala safarin. Kalau kamu sakit atau kamu bepergian, fa'iddatum min ayyamin ukhor. Ganti saja puasamu di hari yang lain. Mana keringanannya di sini? Kenapa boleh ambil keringanan ketika orang sakit? Karena ada ayatnya dalam Quran, kalau kamu sakit. Saya dulu ke Jakarta, saya batalkan puasa saya. Ada anggota saya ke Luwu, dia puasa. Terus dia bilang begini sama saya, Ustadz, kita itu kenapa tidak puasa?
Saya bilang mau ke Jakarta. Dan saya bawa anak, bawa istri, mau ujian, banyak barang saya bawa, tidak ada tong anggota, saya yang harus bawa koper semua. Saya batalkan puasa saya. Kenapa saya batalkan? Karena saya ada uzur. Apa uzur saya, ikhwan? Safar. Betul. Apa itu safar? Bepergian. Sekarang saya tanya, jaraknya Jakarta dengan Jeneponto mana lebih jauh? Jakarta. Jakarta dengan Luwu mana lebih jauh? Jakarta. Cuma dia protes karena dia iri. Karena dia tidak tahu ilmunya. Makanya saya jelaskan saat itu baru dia paham. Dia bilang, saya naik bis capek-capek, puasa toma Ustadz, seandainya saya tahu saya batalkan juga. Saya bilang, itulah pentingnya ilmu. Dia bilang, Ustadz cuma 2 jam sampai. Saya ini ke Luwu 8 jam naik bis, capek, belum muntah-muntahnya. Saya bilang, batalkan. Justru kalau kau muntah, itu kesempatan buka puasa. Kenapa kau telan muntahmu? La ilaha illallah. Jadi kau sampai buka? Iya Ustaz, sampai buka. Saya bilang, ya Allah. Makanya Rasulullah mengatakan, kemuliaan orang berilmu dibandingkan orang tidak berilmu seperti bulan purnama dibanding bintang-bintang yang kecil. Itulah pentingnya ilmu beragama. Jadi tidak gampang disalahkan orang. Tiba-tiba makan kiko udah puasa, Ustaz makan, saya safar, jangan kau marah. Allah menyuruh saya berbuka kalau saya sedang safar. Kembali lagi kepada diri sendiri. Kalau saya sendiri, kadang-kadang saya safar juga, saya juga bilang, kuat jika ini, karena tidak ada istri saya bawa, tidak ada anak saya bawa, saya mampu, saya lanjutkan puasa. Jadi kembali kepada diri sendiri. Inilah yang dikatakan dalam hadis yang ke-9 yang pernah kita bahas dari siapa? Abu Hurairah, hadis Bukhari Muslim, bahwa kalau itu perintah masih bisa melihat keringanan. Dan ingat kata Imam Malik tadi, kalau kamu mengambil keringanan, sama cintanya Allah dengan kamu mengerjakan kewajiban. Yang saya takut, kalau itu tadi yang sakit dia paksa buka puasa, Allah malah tidak terima puasanya. Karena dia bilang, sombong betul kamu ya. Tahu nggak maksud dari kalimat sombong betul? Maksudnya gini, saya kasih kamu keringanan, saya uji kamu dengan penyakit, kamu kayak sombong sekali gitu. Kenapa kau tidak mau ambil keringanan dari saya? Gitu. Paham nggak? Makanya Imam Malik buat statement yang sampai sekarang terkenal sekali. Itulah statementnya Imam Malik. Innallaha ahabba abdan idza akhadha rukhasahu kama ahabba abdan idza fa'ala azimatahu. Allah mencintai seorang hamba yang mengambil keringanan darinya sebagaimana Allah mencintai seorang hamba yang mengerjakan kewajiban darinya. Saya tanya Ki, yang kasih keringanan siapa? Allah. Kalau kita kena tusuk paku Pak, terus kata dokter tidak boleh kena air. Orang ini sakit kan? Uzur. Berarti sakit itu boleh. Terus kata dokter tidak boleh kena air. Apa yang kita lakukan? Tayamum. Terus alasan kita, ada ji air Ustaz. Ada ji airnya, tapi masalahnya kakimu tidak bisa kena air. Ini dengan tayamum, pahalamu sama dengan wudhu. Bahkan kamu bisa lebih dicintai oleh Allah. Karena kenapa? Mengambil keringanan dari Allah. Oke. Terakhir dulu ya, hadis ke-10. Baru kita tutup. Jadi ini luar biasa ya, makna-makna. Coba dari 9 hadis saja ini saja yang 9. Kalau kita sudah amalkan, Masya Allah, enak sekali itu beragama Pak. Tidak gampang salahkan orang, tidak gampang bid'ahkan orang. Tidak perlu kita berkelahi dengan orang, karena kita ngerti, oh orang ini begini, oh orang ini begini. Ada niat yang dijaga. Hadis pertama tentang apa? Niat langsung, supaya tidak salah niat kita dalam beragama. Baik, ikhwas sekalian, hadis yang ke-10 itu hadisnya dari Abu Hurairah lagi. Hadis ke-10 dari Abu Hurairah. Apa nak? Oke apa? Hah? Oke dulu bawa. Sama. Zul. Mau duduk di bawah atau sama Mers? Oke. Hadis yang ke-10 dari Abu Hurairah. Nah, ini tentang keindahan. Tabe ini saya tidak menyindir. Hadis ke-183 tentang keindahan. Innallaha thayyibun. Allah itu maha baik. Ya, la yaqbalu illa thayyiban, tidak menerima kecuali yang baik-baik. Dan Allah itu maha indah, tidak menerima dari yang indah-indah. Jadi tentang keindahan dan tentang kebaikan. Boleh begitu tulis. Tentang keindahan dan tentang kebaikan. Hadisnya riwayat Muslim. Ya. Oke, 10 ya. Pekan depan kita lanjut lagi tentang 5 lagi. Sekaligus langsung kita masuk hadis 16.
Afwan, sudah hadis 16. Hadis 17, pekan depan hadis 17. Jadi ada 6 hadis yang saya akan lanjutkan lagi. Ini ikhwah sekalian, perhatikan baik-baik. Indah menurut Allah 3. Susunan ini ya, saya tutup ini. Sudah ya, tentang keindahan dan kebaikan. Sudah ya? Sekarang lihat ke depan. Indah menurut Allah itu 3. Saya urutkan yang paling disukai Allah. 1, bersih. Jadi sebelum kalimat bagus, sebelum kalimat apa, tidak ada yang lebih dia cintai Allah dari bersih. Ada orang bajunya 10.000 tapi bersih. Ada orang bajunya 1 juta tapi najis. Dan najis itu kadang-kadang ikhwan, misal ada air toilet gitu ya, tidak kelihatan apa muncrat gitu, atau apa tak peci toh, nah, atau menetes, tidak kelihatan. Orang ini kelihatannya masya Allah masih gagah, masih bagus bajunya, tapi ada air najis, jauh lebih tidak disukai Allah dibandingkan yang biasa-biasa saja pakaiannya tapi bersih. Makanya ikhwan, susunan pertama indah menurut Allah itu jangan salah, bukan harganya, bukan, tapi indah pertama menurut Allah adalah kebersihannya. Inilah yang dinamakan toharah, suci. Makanya kenapa kita wudu ikhwan, kenapa kita wudu, itu yang diinginkan Allah. Setiap mau sholat wudu, bayangkan, itu untuk mensucikan diri kita. Makanya indah menurut Allah pertama suci, bersih. Tulis itu, suci bersih, suci dan bersih ya. Indah menurut Allah itu 1, suci dan bersih. Yang kedua ikhwan, ini juga indah menurut Allah. Indah menurut Allah itu kapan dia baik ya. Dari mana itu baik Ustaz ya. 2 hal, baik, tulis ke situ, baik titik 2. 1, halalnya. Jadi ini baik itu kalau dia halal ya. Jadi kapan dia dibeli dari yang haram, uang haram, bagaimanapun baiknya menurut kita, mobil apa, kalau dia uang haram gak akan ada baiknya. Jadi yang kedua menurut Allah indah itu kalau baik. Pertama sucinya, bersihnya, kedua baiknya. Baik itu 2, halalnya. 1 halalnya, 2 kegunaannya ya. Manfaatnya, kegunaan atau manfaat. Nah, indah yang ketiga, ini coba lihat ya. Indah yang ketiga, batasan syariatnya. Contohnya, tabe-tabe ini yang masih sering sholat pakai kaos, toh? Saya cuma kasih tahu, tidak apa-apa, tidak ada masalah, bukan masalah kaosnya. Saya cuma mau bilang batasan syariatnya. Di mana batasan syariatnya? Contoh, sini Ki Sujul, kau pakai kaos, kau tahu saya pakai kaos, ya. Tidak apa-apa, ini anggota saya, tidak apa-apa dikasih jadi contoh. Ini batasan syariat. Coba perbaiki dulu bajumu, kasih turun. Oke, sekarang kamu ruku, menghadap ke sini kok, ke kiblat. Sekarang kamu ruku. Nah, yang saya paling khawatir orang pakai kaos adalah ini kalau terangkat ke sini dan ini kelihatan. Karena batasan syariatnya sudah salah. Kenapa? Karena biasa ada kaos yang ikut naik ke atas, Pak. Akhirnya ini aurat kebuka. Paham enggak? Iya. Saya mohon maaf, tidak enak saya cerita, tapi tidak saya sebut nama. Pernah kasihan, saya hampir mau ulang sholat saya. Bagaimana tidak? Ketika dia ruku dulu, dia sujud dulu di depan saya, itu terangkat dan mohon maaf dia tidak pakai celana dalam. Ya Allah, astagfirullah. Jadi tidak enak sekali dulu mungkin. Ya. Inilah yang dinamakan batasan syariah. Jadi contoh ikhwan, kalau antum main futsal, berpakaian, ini kan antum futsal ibadah, badminton ibadah, jogging ibadah, sepedaan ibadah, apapun. Pakaianmu indah menurut Allah itu suci kalau pakai ibadah. Jadi kalau ingat-ingat, kalau mau kau pakai ibadah ini, jadi nanti sholat zuhur kak, mau kau pakai pakaian ini, gantilah kaosnya minimal, pastikan tidak ada najisnya, minimal seperti itu. Atau bawalah sarung misalkan, bawa baju ganti, misal contoh ini. Tapi yang paling penting lagi dari itu adalah batasan syariah. Karena tidak ada indah menurut Allah kalau terbuka aurat. Tidak ada indah menurut Allah. Pakaian semahal apapun, apalagi perempuan, semahal apapun, kalau terbuka auratnya, tidak akan pernah indah di hadapan Allah. Jadi indah di hadapan Allah itu 3. 1 apa tadi? Sucinya. Jadi suci dan bersih. 2 apanya? Baiknya. Baik itu 2, halal dan manfaatnya.
Kalau dipakai juga untuk maksiat, ya tidak ada gunanya, tidak akan indah di sisi Allah. Ya. Biar orang pakai jubah begini, ikhwan, kalau dia pergi berzina, pergi diskotik, tidak ada gunanya pakai jubah begini, betul tidak? Tapi masa iya kita mau pakai baju begini baru masuk diskotik? Kan ini menjaga kita sebenarnya, pakaian kita. Paham tidak maksudnya? Itulah kenapa Muslim itu dianjurkan untuk menjaga pakaiannya. Makanya saya bikin jubah Muslim begini, Al-Fakhr, tagline-nya apa? Busana Muslim, kebanggaan keluarga Anda. Kenapa? Harus bangga dengan pakaian kita. Sebagai seorang Muslim harus bangga dengan pakaian kita. Kemudian yang terakhir tadi adalah batasan syariahnya. Jadi kalau naik sepeda Ki Kodong, ya Allah, jangan lalu begitu pakai yang di atas lutut baru ketat sekali, ya Allah, jangan Ki, bikin dosa Ki. Kalau futsal cari Ki celana-celana yang begini di bawah lutut. Kalau tidak ada, itu banyak di pemain bola pakai begini baru pakai legging di bawahnya, dalamnya. Jangan bikin dosa yang kamu menyesal di akhirat. Karena dosanya membuka aurat tidak ditahu berapa kalinya. Saya takutnya dihitung per orang yang lihat, B. Jadi kalau ada 100 orang, 100 dosa. Itu yang kita tidak bisa ukur masalahnya. Makanya masalah aurat itu menutupnya adalah bagian yang terpenting dalam keislaman kita. Syarat sahnya sholat selain punya wudhu, menutup aurat. Nggak mungkin ada orang sah sholatnya kalau dia tidak menutup aurat. Ya, itu yang kita bisa bahas ya pada kesempatan hari ini. Insyaallah pekan depan kita lanjutkan lagi. Besok kajian kita di Masjid Al-Furqan. Jadi secara sekedar informasi, ada 3 kajian rutin saya. Tadabbur Quran hari Senin kemarin di Masjid Al-Amin Tamamaung. Itu Senin maghrib isya sama. Al-Amin Tamamaung itu Petarani. Kemudian Selasa malam kajian hadis di sini. Itu Boulevard ya, Masjid Nur Alam Nur. Kemudian yang ketiga besok di Al-Furqan, Hertasning, itu kajian akidah. Ya, akidah. Baik. Sementara itu ada pun beberapa kajian saya tentang kitab-kitab yang lain, sementara belum saya rutinkan, baru 3 ini dulu ya, karena saya baru mampunya di sini dulu ya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.